Halo, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sudah makan? Ngopi? Ngudut? Oke, lagi-lagi gue mau nge-podcast nih. Kebetulan gue pakai kaos Ajax Amsterdam ya. Ini tim kesukaan gue dari kecil ya, sampai sekarang. Banyak melahirkan pemain-pemain hebat ya. Seperti John Bosman, Johan Cruyff, Kluivert, dan masih banyak lagi. Oke, akhir-akhir ini makin banyak ya kejadian-kejadian menjelang pilpres ya, yang teranyar sebelum si Guntur Soekarnoputra mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversial, yang dia bilang Jokowi bisa diapa-apakan. Muncul sekarang eh, menjadi kenyataan Pak Mahfud resign ya dari Menko Polhukam, kalau nggak salah Kamis atau Jumat kemarin, tanggal 1 atau 2 Februari. Hanya yang dipertanyakan kok baru sekarang yang resignnya ya, kenapa nggak 7 bulan yang lalu saat ditunjuk menjadi cawapres ya Ganjar. Nah, gua nggak tahu lah, itu urusan si Mahfud sama Tuhannya lah, gua bilang. Hanya nggak gentle kalau gue bilang, tinggal berapa hari lagi, apa nggak tanggal 13 Februari resignnya, pas 1 hari jelang pilpres ya, lebih enak. Oke, itu satu. Yang kedua, itu banyak sivitas akademika sekarang yang menanyakan tentang demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi ya. Hanya pertanyaan gue cuma satu ke sivitas akademika itu, kalau gue lihat di UI itu ada bekas dosen gue tuh, yang ibu-ibu Hari Mukti apalah, gue nggak lupa namanya, itu bilang mereka kurang serak dengan demokrasi di bawah pemerintahan Jokowi, padahal tingkat kepuasan masyarakat itu di atas 79-80% terhadap Jokowi. Sekarang pertanyaannya, kalau memang Jokowi nggak demokrasi, kenapa data menunjukkan bahwa 80% tuh rakyat suka dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi, termasuk gue, gitu loh. Jadi kalau gue bilang, nih dosen-dosen mungkin nggak ada kerjaannya kali ya, istilahnya baru sekarang menggelontorkan isu tidak demokrasi. Lama nggak dari 2014 atau 2019 saat Jokowi dipilih untuk kedua kalinya. Terus juga mengenai menyinggung capres yang katanya banyak mengandung cacat dari beberapa pegiat pegiat HAM ya, yang kemarin di depan gedung DPR ada ibu-ibu siapa nggak tahu yang tua ubanan, jangan lupa ini ada penjahat HAM. Wah, waktu Prabowo digandeng Bu Mega sebagai wakilnya, kok nggak ada suaranya Bu, baru sekarang. Aduh, ini orang-orang tua ini mendingan udahlah kembali ke alam baka aja. Pada pergi juga Indonesia nggak akan kekurangan, nggak akan ngefek sekali. Nah, ini gue pikir nggak beres nih, orang sivitas akademika sudah disusupi oleh hal-hal politis. Sudahlah, yuk jadi dosen saja. Apalagi dosen sekarang enak kan, nggak kayak zaman gue dulu yang kaya tuh kelihatan mahasiswanya mobilnya keren-keren tahun 80-an. Dosennya paling kalau nggak naik omprengan, naik motor. Sekarang terbalik. Coba lihat di parkiran UI situ tuh, terutama fakultas gua, fakultas sastra atau fisip. Wah, itu dosen mobilnya keren-keren. Karena kenapa? Universitas negeri itu sudah kayak swasta sekarang. You nggak bisa masuk UMTN, fakultas kedokteran gigi, atau fisip, atau sastra. You lewat jalur swadaya juga bisa, hanya bayar lebih mahal, lebih gila. Yang gue tahu sih, ini dari ponakan gue yang masuk ke fakultas kedokteran gigi, itu tahun ya 5-6 tahun yang lalu 600 juta baru bisa masuk FKG UI Salemba. Gila nggak 600 juta? Itu artinya apa? Seorang calon mahasiswa yang tadinya sudah nggak kompetensi, tidak memiliki kapabilitas untuk masuk suatu perguruan tinggi, dipaksakan masuk. Makanya usah heran sekarang banyak dokter-dokter yang malpraktek. Nah itu, jadi kemampuannya sebelah tidak mampu menjadi seorang dokter, dipaksakan gitu. Oke, yang gue mau pertanyakan sekarang adalah Komsivitas Akademika. You udah tahu data belum tingkat kepuasan masyarakat Indonesia 80% kepada Jokowi? Kalau you bilang nggak puas, you cuma segelintir. You mungkin disusupi atau dicokai oleh ketum-ketum partai yang kelojotan, yang ketakutan karena efek Jokowi ini begitu menguat ya. Termasuk pasangan 02, elektabilitasnya udah 50,7, bahkan gue yakin
Di Pilpres 14 Februari nanti 02 itu mendapat 51 sampai 53% satu putaran. Walaupun 2 putaran tetap 02 yang menang. Karena banyak dari yang pihak 03 nih, terutama yang nasionalis, mungkin amit-amit ya bergabung dengan 01. Dan 01 juga nggak jelas program perubahan apaan. Nah itu dia, perubahan cuma ngomong perubahan, apa yang mau diubah kita nggak tahu, nggak jelas. Dibilang BBM gratis segala macam, impossible BBM gratis. Lu kira duitnya dari tuyul. Nah, jadi buat anak-anak muda nih, sekarang ada gerakan lagi 04. Ini 04 ada 2 arti yang gue dengar. Kalau nggak golput, penggabungan dari 01, 03. Pokoknya tidak, yang penting tidak 02. Nah, ini saya cuma bilang 01 tuh diboncengin dengan hal-hal yang tidak mengarah ke persatuan. Mereka tuh memboncengi orang-orang atau bahkan mau menghidupkan organisasi yang udah dilarang. Jelas-jelas seperti FPI, Hizbut Tahrir Indonesia, HTI. Apa iya pendukung 03 mau yang jiwanya nasionalis, yang jiwanya persatuan mau menggabungkan diri dengan 01? Gua rasa enggak. Biarpun putaran 2 berlangsung, itu lebih menggila lagi 02, mungkin di atas 55%, dengan asumsi pendukung 03 sebagian lari ke 02 daripada dia gabung ke 01. Jadi kalau gue bilang, lu yang masih ragu, coba berpikir begini deh. Jokowi sudah meletakkan dasar-dasar pembangunan dengan baik. Tinggal dilanjutkan oleh Pak Prabowo, didampingi oleh Mas Gibran. Banyak yang bilang food estate gagal, itu orang bodoh. Karena bangun food estate atau lumbung itu tidak dalam sekejap. Kalau gue karena seorang Kristiani, gue ambil contoh waktu Yusuf lah di negeri pembuangan Mesir. Dia bermimpi dari mimpi seorang Firaun, dia mengartikan mimpinya, akhirnya dia membangun lumbung-lumbung gandum di negeri Mesir untuk menghadapi 7 tahun masa kelaparan. Nah itu aja membangunnya lama kalau kita lihat di Alkitab. Ini food estate itu memang tetap harus dibangun, hanya butuh waktu. Orang nggak sabar aja, yang tujuannya sebenarnya satu, mau menghajar 02 lewat food estate. Sebenarnya dia paham kalau food estate itu tidak bisa serta-merta dalam waktu setahun, 2 tahun didirikan. Harus ada istilahnya studi AMDAL, studi kelayakan, dan macam-macam lah gitu. Nah, jadi kalau gue bilang, ini ketum-ketum partai yang udah kelojotan, udah ketakutan karena Jokowi berpihak, dan itu dilindungi atau diatur dalam undang-undang, dan itu sah loh. Jokowi mau dukung 02 kayak 08, 09, itu haknya Pak Jokowi. Dan gue secara manusiawi, kalau gue jadi Jokowi, gue pasti gue bela anak gue lah. Nggak usah bullshit lah, nggak usah ngomong aneh-aneh. Nah sekarang gini aja, itu Amin Rais ada 3 anak ya waktu itu di DPR, nggak ada yang ngeributin. Terus Bu Mega, Puan ada di DPR, kita nggak ngeributin. Apa itu bukan nepotisme? Nah itu aja sih kalau gue bilang. Maaf kata ya, politik di Indonesia mah politik mahal. Kalau babi lu bukan ketua partai, atau pendiri partai, atau jenderal, atau lu susah. Jadi nggak usah ngajarin lah anak orang-orang bawah kayak kita gini bernepotisme. Yang teriak nepotisme justru raja nepotisme. Kayak Bu Mega tuh, lihat aja. Semuanya dikuasain sama dia. Bahkan dia kemaruk tuh. Dia yang sendiri yang buka di podcastnya. Waktu zamannya SBY dia ditawari sekian menteri, dia nggak mau. Mau lebih. Apa itu bukan kemaruk? Jadi Bu Mega, kalau gue bilang, Bu, daripada akar kepahitan tuh mengakar terus di hatinya ibu jadi penyakit, hati-hati Bu. Stroke awal bisa menyerang ibu loh, atau penyakit lainnya. Karena apa? Ibu penuh kepahitan di dalam hatinya ibu, hanya karena Jokowi udah tidak bersama ibu. Oke, itu saja. Viva Ajax Amsterdam. Oke, sampai jumpa.